Fakta ini bakal jadi penentu vonis untuk Ferdy Sambo CS. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kepolisian Edi Hasibuan meminta hakim melihat fakta perintah Sambo. Ya, memang dari background, dari awal kasus ini kan memang kita sudah melihat yang negatif, ya. Skenario dari Sambo dan sebagainya, LPSK dan sebagainya. Tetapi kan di tengah jalan juga Presiden Jokowi juga muncul untuk memberikan dukungan agar penegak hukum ini bagus. Sehingga kita timbul harapan kita, harapan masyarakat bahwa ini akan dibuka dengan secara baik, terang benderang. Kapolri juga sudah membukanya, bahkan menyampaikan pada persidangan. Sampai di tahap ini kan semuanya oke kan gitu, bagus kan gitu. Nah sekarang fase yang terakhir nih ya di persidangan, kita mulai curiga lagi nih, ya kan? Tentunya curiga ini macam-macam. Apa sebabnya? Apakah karena trauma dengan yang dulu? Apa memang di tengah jalan ada yang muncul? Gitu. Nah kalau menurut saya, biasanya hakim itu tidak ada takut pada siapa, kecuali pada ketua mahkamah. Jadi menurut saya kalau ketua mahkamah turun tangan, dia mengawal langsung kepada majelisnya, selesai. Kalau dalam proses persidangan ada pergantian jaksa itu tengah jalan masuk akal, masuk oke. Kalau pergantiannya itu memang karena orangnya sakit atau pindah tugas itu mungkin biasa. Tapi kalau tiba-tiba timnya dia keluar dari situ tanpa ada sesuatu sebab, ya itu juga boleh menjadi pertanyaan kita. Dan sebaiknya ada penjelasan juga supaya tidak. Ya kenapa gitu ya? Ya memang saya dengar di luaran ada mengatakan bahwa ada satu tim jaksa katanya tiba-tiba tidak lagi menjadi jaksa di dalam kasusnya PC ya kan gitu ya. Nah terus terang aja saya nggak tahu backgroundnya kenapa, apakah dia sakit, apakah dia pindah keluar kota ya. Tapi kalau memang itu keluarnya itu tidak dijelaskan pada masyarakat, mungkin ini juga menjadi pemikiran yang negatif juga dari masyarakat. Kenapa ya? Karena katanya nih ya kebetulan si jaksa ini kan agak agresif di dalam membongkar kasus ini. Ya, jadi kalau tiba-tiba ada keluar, sehingga orang berpikir ada apa gitu ya. Nah hal-hal begini bisa membuat kecurigaan orang akan bertambah. Guna memberikan vonis dalam perkara merintangi penyidikan atau obstruction of justice. Adapun ketujuh terdakwa dalam perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu ialah Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikulini Wibowo, Cakutranto, dan Irfan Widianto. Perintah Sambo ini menjadi pertimbangan hakim nantinya dalam memberikan vonis, kata Edi dalam keterangannya Minggu 20 November. Edi mengatakan perintah untuk membuat skenario hingga menghilangkan barang bukti itu berjenjang, mulai dari Ferdy Sambo, sang membuat rekayasa yang merupakan perwira tinggi, sampai kepada perwira menengah. Dari alibi-alibi di persidangan kemarin, nanti hakim akan menilai mana alibi yang memberatkan atau sengaja atau alibi tidak tahu sama sekali, ujar Edi. Di sisi lain, kata Edi, presentasi para terdakwa selama menjabat di kepolisian juga akan menjadi pertimbangan hakim. Misalnya lanjut dia, AKP Irfan Widianto peraih polisi terbaik atau Adi Makayasa 2010. Tidak hanya Irfan, nanti akan dilihat perjalanan para tersangka selama menjadi anggota kepolisian. Tidak hanya itu, selama persidangan apakah kooperatif menjadi bahan pertimbangan keputusan, ucap Edi. Edi mengatakan perkara obstruction of justice kematian Brigadir J merupakan salah satu kasus yang menjadi perhatian publik. Karena itu lanjut dia, mulai dari penyidikan, tuntutan hingga vonis nantinya akan menjadi acuan kasus-kasus serupa berikutnya. Jadi berjalannya kasus ini jadi role model yang akan dipakai atau jadi referensi di masyarakat. Harapan saya hakim penegak keadilan di fase terakhir dalam memutus atau vonis suatu kasus sebisa mungkin profesional, pungkas Edi. Selain perintangan penyidikan, sejatinya ada perkara pembunuhan berencana yang juga disidangkan di Pengadilan Negeri Jaksel ihwal kematian brigadir. Selain perintangan penyidikan, sejatinya ada perkara pembunuhan yang berencana yang juga disidangkan di Pengadilan Negeri Jaksel ihwal kematian Brigadir J. Dalam perkara ini ada 5 terdakwa, di antaranya Ferdy Sambo, Putri Cendrawati, Barada Richard Eliezer, Dekarik Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Tidak hanya itu, selama persidangan apakah kooperatif menjadi bahan pertimbangan keputusan, ucap Edi. Edi mengatakan perkara obstruction of justice kematian Brigadir J merupakan salah satu kasus yang menjadi perhatian publik. Karena itu lanjut dia,
Mulai dari penyidikan, tuntutan, hingga vonis nantinya akan menjadi acuan kasus-kasus serupa berikutnya. Jadi berjalannya kasus ini jadi role model yang akan dipakai atau jadi referensi di masyarakat. Harapan saya, hakim penegak keadilan di fase terakhir dalam memutus atau vonis suatu kasus sebisa mungkin profesional, pungkas Edi. Selain perintangan penyidikan, sejatinya ada perkara pembunuhan berencana yang juga disidangkan di Pengadilan Negeri Jaksel ihwal kematian brigadir.